Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, teman-teman, di kelas 4 kali ini kita akan belajar di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Oke, semoga teman-teman selalu diberi kemudahan ya dalam memahami pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang penerapan sifat bunyi. Nah, teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses bunyi sampai ke telinga kalian? Bahkan kalian bisa tahu bunyi apa yang sedang kalian dengar. Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bagian-bagian telinga beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada daun telinga. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Lalu yang kedua ada saluran telinga. Saluran telinga ini berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Nah, lalu yang ketiga ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali yang kalian dengar atau mengubah bunyi menjadi getaran dan mengantar getaran ke tulang pendengaran. Lalu selanjutnya ada saluran eutasius yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara menyalurkan ke rongga mulut. Setelah itu ada rumah siput atau yang biasa kita sebut dengan koklea. Nah, koklea ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran mengantar getaran ke sel syaraf. Dan sel syaraf berfungsi untuk mengantar getaran ke otak. Lalu selanjutnya ada 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir ada tulang pendengaran yang berfungsi untuk menerima getaran dari gendang dan mengantar getaran ke rumah siput. Nah, teman-teman, itulah dia fungsi beserta bagian-bagian dari telinga yang selama ini ada di dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana proses terjadinya bunyi yang bisa kita dengar? Nah, semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu, bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Nah, setelah ditangkap oleh daun telinga kita, maka bunyi akan disalurkan ke saluran telinga. Setelah ke saluran telinga, bunyi akan mengantarkan getaran ke gendang telinga. Nah, setelah dari gendang telinga ini, dia akan mengantar getaran kembali ke tulang pendengaran. Nah, setelah menerima getaran dari gendang telinga, getaran akan diantarkan ke rumah siput atau koklea. Nah, jika rumah siput atau koklea sudah menerima getaran dari tulang pendengaran, maka getaran akan diantarkan ke sel syaraf. Nah, sehingga sel syaraf ini akan mengantarkan suara atau getaran ke otak. Dan setelah itu otak kita akan menerjemahkan atau mengidentifikasikan suara apa yang kalian dengar. Seperti itu teman-teman, cara proses terjadinya bunyi yang bisa kita dengar setiap hari. Nah teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan telinganya sakit secara tiba-tiba atau misalkan gatal? Nah, itu tandanya telinga teman-teman sedang ada bermasalah. Lalu bagaimana cara kita merawat telinga agar terhindar dari hal-hal yang mengerikan atau terjadinya kerusakan pada telinga? Yang pertama,
Kalian harus rajin membersihkan telinga ya teman-teman. Minimal teman-teman membersihkan telinga yaitu seminggu sekali. Lalu yang kedua yaitu menjaga telinga dari suara-suara yang sangat keras. Karena itu dapat menyebabkan gendang telinga kalian rusak. Lalu yang ketiga yaitu tidak memasukkan benda yang tajam atau keras ke dalam telinga. Nah, hal ini sudah jelas ya teman-teman. Jika kita memasukkan benda-benda yang tajam ke dalam telinga, maka telinga kita akan menjadi rusak. Lalu yang keempat yaitu periksakan telinga ke dokter secara rutin. Nah, itulah dia beberapa cara untuk merawat telinga kita. Jadi, silakan untuk sayangi telinga kalian ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika telinga kita mengalami kerusakan atau gendang telinga kita rusak? Maka akibat yang akan kita rasakan yaitu yang pertama, kita tidak bisa mendengar berbagai suara binatang atau tidak bisa mendengar suara hujan dan air mengalir dan tidak bisa mendengar suara ayah dan ibu kita. Bahkan kita akan sulit untuk berbicara. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri kan bagaimana jika kita tidak memiliki pendengaran? Nah, maka dari itu kita harus merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita baca doa setelah belajar bersama ya. Doa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana allazi yanfa'una wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Oke teman-teman, kalau begitu Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.